Halo semuanya, selamat datang kembali di Tech News edisi minggu ketiga ya, bulan Desember 2022. Sebelumnya kalian bisa lihat timestamp di deskripsi bawah untuk tahu ada informasi teknologi apa aja selama seminggu belakang ini. Dan kalian bisa langsung lompat ke informasi yang kalian cari. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu informasi apa yang terjadi selama satu minggu kebelakang ini. Informasi pertama, kemarin kita itu sudah bahas di video sebelumnya mengenai Xiaomi 13. Dan Xiaomi 13 ini merupakan sebuah smartphone flagship dari Xiaomi ya. Nah, sekarang itu ada kabar nih dari Xiaomi juga yang katanya akan merilis secara global seri Redmi Note 12. Sebenarnya seri Redmi Note 12 ini sudah rilis di bulan Oktober kemarin, tapi cuma di pasar Cina. Nah, untuk pasar global, rencananya itu akan dirilis tanggal 5 Januari tahun depan di event yang bernama 12 Super Note atau 12 Super Note. Ada banyak model untuk Redmi Note 12 ini, ada Redmi Note 12 5G, ini yang biasa, ada Redmi Note 12 Pro, dan yang paling tinggi adalah Redmi Note 12 Pro Plus. Untuk Redmi Note 12 Pro Plus ini, yang paling di-highlight oleh Xiaomi adalah di bagian kamera yang menggunakan kamera 200 megapiksel teman-teman. Sedangkan untuk SoC-nya menggunakan MediaTek Dimensity 1080, dan untuk spesifikasi lengkapnya kalian bisa lihat tabel berikut. Next information, masih di dunia per-smartphonean. Sekarang kita bahas the next flagship dari Samsung, yakni Samsung Galaxy S23 series. Kalau kalian lihat shot kita, kemarin itu sudah dibahas mengenai bocoran desain dari Samsung Galaxy S23 series ini dari foto dummy model yang sudah beredar. Nah, sekarang ada tambahan informasi lagi nih mengenai spesifikasi yang ada di Samsung Galaxy S23. Khususnya di sini adalah Samsung Galaxy S23 Ultra, varian paling tingginya. Informasi mengenai spesifikasi dari Samsung Galaxy S23 Ultra ini bisa dibilang mendekati valid dan mungkin benar-benar valid karena informasinya itu datang dari TINA atau Badan Sertifikasi Smartphone, mirip kayak TKDN lah kalau di Indonesia. Tapi ini basisnya ada di Cina sana. Dan di websitenya TINA tersebut ada informasi mengenai Samsung Galaxy S23 Ultra. SoC yang digunakan Snapdragon 8 Gen 2, kamera belakangnya ada 4 buah, 200 megapiksel sebagai main kamera, 2 buah kamera 10 megapiksel telefoto, jadi ada 2 langsung untuk kamera telefotonya, dan 12 megapiksel untuk ultra wide. Besar dari layarnya sendiri 6,8 inci QHD Plus 3088 x 1440 piksel. Baterainya 4588 mAh. Pilihan RAM-nya itu ada 2, yaitu 8GB dan 12GB. Sedangkan untuk storage-nya itu mulai 256GB, 512GB, dan yang terbesar adalah 1TB. Oke, sekarang kita masuk ke informasi selanjutnya. Kita pindah dulu dari smartphone. Kita ada informasi mengenai yaitu pembatalan perilisan dari Nintendo Switch Pro. Mungkin kalian yang menunggu-nunggu Nintendo Switch Pro ini dirilis kayaknya harus bersabar lagi nih, karena Nintendo Switch Pro ini kemungkinan akan dirilis akhir tahun depan, tahun 2023. Penyebabnya apa? Yang jelas adalah shortage dari part yang digunakan di Nintendo Switch Pro nanti. Nah, kabarnya Nintendo Switch Pro ini itu akan menggunakan SoC dari Nvidia dengan arsitektur yang dipakai di VGA Nvidia RTX 30 series, yaitu Ampere. Yang mungkin ini ya, ini masih spekulasi saya, Nintendo Switch Pro nanti itu akan bisa ray tracing, mungkin. Tapi karena kelangkaan part yang nanti akan digunakan di Nintendo Switch Pro ini, akhirnya Nintendo harus merelakan untuk mengundur perilisannya sampai akhir tahun 2023. Ya, kalau emang kalian kebelet untuk beli Nintendo, ya beli yang biasa aja atau yang OLED. Masih worth it kok kayaknya.
Oke, selanjutnya, nah ini kabar sedikit lucu teman-teman. Intel itu akan mengeluarkan prosesor desktop versi low-end yang namanya itu mirip dengan namanya masker, yaitu Intel N95 ya. Pasti kalian nggak asing gitu dengar nama N95. Nggak tahu kenapa Intel ngasih namanya itu sebagai Intel N95. Mungkin kalau pakai prosesor ini itu PC kalian itu bebas dari virus, bebas dari bakteri, bahkan bebas dari penyakit mungkin ya. Nah, untuk Intel N95 ini sendiri itu masuk dalam keluarganya Alder Lake yang biasanya kan ada performance core dan efficiency core. Cuma di N95 ini uniknya itu cuman ada efficiency core, performance core-nya nggak ada gitu. Ya mungkin karena ini memang diperuntukkan untuk desktop entry level, jadi Intel itu mikirnya udahlah efisiensi core aja udah cukup kayaknya buat handle aplikasi-aplikasi standar Office. Jadi nggak perlu tuh performance core. Jumlah efisiensi core yang dipakai di sini itu sebanyak 4 efisiensi core dengan 4 thread dan jalan di frekuensi 1,7 GHz up to 3,1 GHz. Nah, menariknya kita di sini juga mendapatkan bocoran dari performa Intel N95 ini. Skor yang diperoleh ketika Intel N95 ini digunakan menjalankan Geekbench 5, single core-nya itu mencapai 781 poin dengan multicore-nya itu di 1978 poin. Nah, performa ini itu mirip dengan AMD Ryzen 5 generasi awal untuk single core-nya, dan untuk multicore-nya itu mirip-mirip kayak Core i3 Gen 10 kalau di laptop. Oke, kayaknya itu aja untuk Tech News edisi Minggu 3 bulan Desember tahun 2022 ini. Jangan lupa untuk subscribe biar kalian itu tidak ketinggalan informasi terbaru seputar teknologi. Dan see you in the next video. Dadah, bye-bye.